semuanya ada nak hari ini ya? Iya. Ya, semuanya kita dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita akan belajar analytical exposition. Tapi pada minggu lalu kita belajar tentang think and talk. Think and talk kemarin tentang berpikir, ya. Sekarang kita belajar Nanti analytical. kalau mau dipotong-potong nggak apa-apa. Dia akan menganalisa Teman-teman lagi kelompok, hasil pemikiran disuruh daripada temennya penulis. Sorot. Nah, sekarang Dekatin ada ke kaitannya. kerja Nah, kelompok. kemudian materi kita tentang pemanasan global. Ya, Ibu akan buat dua kelompok, satu kelompok visual, kelompok dua kinestetik. Kelompok satu materinya global warming, kelompok dua kita nanti ya kelompok dua kinestetik, tapi materinya handphone. Beda materi ya. Jadi nanti beda kegiatan, kelompok dua akan menyusun kalimat. Nah, sekarang ya kita lihat dulu videonya ya untuk mengetahui apa itu text analytical exposition. Kita menggunakan pendekatan saintifik yang 5M, mengamati, menanya, kemudian nanti mengasosiasi, mengalah kalian berpikir dan setelah itu mempresentasikan ya. Kemudian tujuan kita belajar teks ini menggunakan pendekatan saintifik menggunakan model PBL. Model PBL kita mengetahui apa masalahnya. Nanti kemudian setelah tahu masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian setelah selesai, kalian merangkum dan mempresentasikan. Nah, jadi itu model PBL yang akan kita gunakan. Nah, kegiatan dalam menggunakan model PBL itu supaya kalian bisa membedakan jenis teks, membedakan teks analitikal dengan teks lain, kemudian menafsirkan makna yang ada di teks itu apa maknanya. Kemudian kelompok kinestetik nanti akan menyusun sebuah paragraf. Jadi sudah kita siapkan ya untuk menyusun paragraf. Oke, sekarang kita lanjut dengan melihat videonya. Apa itu text analytical exposition? Analisa exposition menjabarkan apa pemaparan. Jadi penjabaran pemaparan secara komprehensif atau menyeluruh tentang suatu masalah dengan menampilkan pendapat atau argumentasi. Nanti kita ketika belajar teks analitikal itu ada argumentasinya. Argumentasi itulah akan mendukung daripada tesis. Nah, kemudian fungsinya apa? To convince the reader or to influence the reader that the topic presented is important or needed attention. Nah, artinya teks ini fungsinya adalah untuk meyakinkan pembaca atau mempengaruhi pembaca bahwa ya topik yang dipresentasikan itu sangat penting atau membutuhkan suatu perhatian. Ya, jadi fungsinya itu untuk meyakinkan kita ketika kita membaca teks tersebut bahwa yang ditulis oleh penulis itu benar, ya dengan alasan-alasan yang didukung. Kemudian memberikan argumen pendukung, misalnya materinya tentang Inggris, bahasa Inggris, smoking, ya. Jadi itu nanti apa dijabarkan oleh penulis yang mereka memberikan alasan untuk mendukung tesis yang mereka buat tersebut, sehingga kalimat itu apabila kita baca menurut logika kita itu memang benar adanya, ya. Nah, contoh misalnya makan buah. Buah itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dengan makan buah sehari, ya kita akan ibaratnya mencegah penyakit dan menstabilkan apa yang kita makan ya yang berbahaya menjadi netral. Maka kita dibutuhkan untuk makan buah. Kemudian susunan teksnya tesis ya. Apa itu tesis? Introduction the topic, mengenalkan topik, and indicating, dan menunjukkan bahwa pendapat penulis itu memang baik
begitu ya. Jadi sehingga dia menulis teks pendapatnya didukung oleh argumen-argumen dan fakta bahwa tulisannya itu memang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian tesis, jadi struktur teksnya yang pertama tesis, yang kedua argumen. Apa itu argumen? Elaborate, menjelaskan. The argument elaborate, the argument menjelaskan. Argumen untuk mendukung pendapat daripada penulis. Jadi strukturnya tesis, argumen, writer's position. Kemudian yang ketiga adalah rhetoric. What is rhetoric? Apa itu rhetoric? Rhetoric restating the writer's point of view, menjelaskan kembali pendapat daripada penulis tentang yang telah dibahas dalam bentuk tesis dan argumen. Jadi argumen 1, 2 itu disimpulkan dalam bentuk recursion dengan dia menggunakan phrase nanti in conclusion, based on the fact bab, ya. Nah, itu biasa digunakan untuk membuat sebuah kesimpulan. Nah, from the fact bab, I personally believe, therefore my conclusion, in conclusion. Nah, jadi kalau ciri dari kalimat penutup itu nanti ada ini ya, bisa selain ini juga bisa. Boleh, ini hanya contoh. Jadi banyak cara untuk menjelaskan tentang apa restoration penutupnya. Kemudian ciri kebahasaannya, apa ciri kebahasaan? Satu, menggunakan simple present tense. Ya, apa itu rumusnya? Ada yang ingat simple present tense? Subjek plus beban, ya. Subjek plus beban, ya. Boleh ada objek, boleh tidak. Tapi rumusnya subjek plus beban. Yang kedua, using internal conjunction, menggunakan kata penghubung. Contohnya, beside, di samping, beside that, di samping itu, in addition, sebagai tambahan, moreover, lagi pula, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, using casual conjunction, menggunakan kata penghubung sebab, seperti since, because karena, since sejak, doto karena, because of. Nah ini contoh daripada teks analytical exposition. Jadi teks ini tujuannya adalah untuk apa nak? Untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa teks yang disajikan itu memang benar, yang akan didukung oleh argumen. Nah, sekarang kita beralih ke materi ya. Sekarang silahkan buka bukunya, buku paket silakan dibuka. Nah, ini tugasnya dibagi ya untuk kelompok visual, buku paket halaman 46. Tugas kalian menerjemah, kemudian nanti setelah diterjemah mempresentasikan apa yang dibahas dalam teks tersebut ya. Tapi diterjemah dulu biar teman-teman yang lain paham. Setelah itu dipresentasikan, terakhir menjawab 3 pertanyaan. Nah, mungkin dari kelompok lain bertanya apa kira-kira yang kalian bahas dalam pertanyaan tersebut. Nah, bagi kelompok 2 kinestetik yang Ibu meminta kelompok 2 untuk menyusun sebuah paragraf yang sudah Ibu acak menjadi kalimat atau paragraf yang tadi ya. Jadi ini bisa banyak ya. Jadi kalian tentukan dulu. Ini bisa, maksudnya kalau dari sini ke situ kan susah. Nah, jadi di situ go, ketiga bunga ya. Jadi nanti setelah itu baru ditempel di sana ya. Jangan kemudian setelah presentasi menjawab pertanyaan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari kelompok sudah selesai. Kalau sudah selesai yang mana duluan? Mau kelompok visual atau kinestetik? Tapi kinestetik ini dia nanti masuk ya. Nah, ya berdasarkan susunan
paragraf yang biasa, kemudian disusun. Kalimat pertamanya adalah I strongly believe. Kedua, to begin. Ketiga, my mother's main reason. Yang keempat adalah conclusion. Nah, ini mem sudah sediakan yang sudah benar. Tinggal kalian menerjemahkan apa isi daripada teks tersebut. Kalau tadi baru menyusun, sekarang diisi supaya tidak susah melihat ke sana. Ya, mem sudah siapkan. Ya, boleh translate-nya juga. Nah, Gempa boleh di mana? Di buku. Boleh juga di buku. Beda nggak di sini. Nah, jadi intinya kita mobile phone, ya. Apa itu mobile phone? Telepon seluler. Nah, apa beda mobile phone dengan handphone? Sama kan? Mobile phone itu telepon yang bisa dibawa kemana-mana. Beda yang telepon rumah yang standby yang tidak bisa. Jadi bisa handphone, bisa mobile phone. Nah, sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk menerjemah. Oke, nanti setelah tersusun kalian terjemahkan apa isi dari teks tersebut. Oke. Oke, silakan. Boleh nulisnya di buku. Satu, ya, menerjemahkan teksnya. Ayo, siapa yang mau menerjemahkan? Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau saya ke depannya dia kadek dulu bahasa Inggris. Ya. Belum. Assalamualaikum dulu Nek. Ayo, lihat kelompok 1 akan membacakan teksnya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Visual Group. I'm as MC, we'll handle this presentation. So, our topic talking about global warming. English text will read by Dia. For Dia, please read it. So here I will read the global warming text. So global warming is a Ya, phenomenon. buat sedikit lama. Global warming is a phenomenon used to describe the gradual increase in the temperature of Earth, atmosphere, and the ocean. Global warming is not a new problem, but lately people are acknowledging that we are facing a serious problem. Climate change is apparent everywhere. Health problems, economic slowdown, and deforestation are among the several effects of global warming. First of all, there is the irrefutable advantage that human activities have either during hot days or too much rain, accompanied by wind and thunderstorms. This has started to affect the economy as well. Furthermore, the shifting weather patterns have made it difficult for farmers to grow crops. As a recent study has shown that due to unpredictable weather patterns, there have been a lot of failed crops. In conclusion, global warming is not a new problem or nor we solely responsible for it. But as citizens of the world, we have to take every possible action to help overcome this issue. This is not only for us, but also all the future generations to follow. Okay, thank you, Dia. Secondly, the content of the text will read by Makfira. For Makfira, please read the text. Oke, fenomena pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan bertahap suhu atmosfer dan lautan bumi. Pemanasan global bukanlah masalah baru, tetapi akhir-akhir ini orang mengakui bahwa kita menghadapi masalah serius. Perubahan iklim terlihat jelas di mana-mana. Tanaman gagal, ekonomi perlambatan, dan deforestasi adanya beberapa dampak pemanasan global. Pertama, terdapat bukti tak terbantahkan bahwa aktivitas manusia telah mengubah atmosfer bumi kita. Kedua, menurut penelitian oleh organisasi Greenpeace, ada bukti Deforestation itu
hutan gundul. Luas, yang luas. Hutan yang Dan yang luas. gundul yang luas dilakukan di Indonesia dan negara tropis lainnya di seluruh dunia. Kemudian, pola cuaca yang berubah-ubah telah menyulitkan petani untuk menanam padi. Kesimpulannya, pemanasan global bukanlah masalah baru dan kita bertanggung jawab untuk itu. Tetapi, sebagai warga dunia, kita harus mengambil setiap tindakan yang mungkin untuk mengatasi masalah itu. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Nah, maksudnya bukan tidak hanya kita sendiri, tapi semua orang. Kalau misalnya diajak untuk menanam pohon, untuk mencegah pemanasan global, kita harus berpartisipasi. Oke, thank you. Give applause. Ayo, terima kasih. Kaget baru. Oke, nah silakan. Do you have comment? Ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan? Kelompok lain ada tak pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, di sana ada 3 buah pertanyaan. Silakan, Nak. Yang kelompok ini siapa yang akan menjawab 3 pertanyaan tersebut? Boleh ditulis di kertas ini karena di sebelahnya ada. Ya, boleh. Satu orang satu, Nak, ya. Nanti yang kelompok ini juga bisa dilihat di buku cetak, Nak. Ya, pertanyaan buku cetak halaman 40 gitu. Nah, supaya kita juga tahu apa itu pemanasan, dampak dari pemanasan global. Ayo, cepat sedikit, Nak. What is global warming? Ah. Global warming is a phenomenon used to describe the gradual increase in the temperature of Earth, atmosphere, and ocean. Oke. Thanks. Apa artinya? Global warming adalah fenomena yang menjelaskan meningkatnya temperatur bumi dan air laut. Ya, jadi air laut tidak hanya panas di bumi, tapi air laut naik. Kenapa? Karena panas, efek dari panas bumi. Kedua, pertanyaan nomor berapa? Number 1. This is several problem. Is it several problem? Apakah ada beberapa masalah yang terjadi dikarenakan pemanasan global? Jawabannya yes. Coba dibaca yes itu. Yes. Yes, it It is is. because it can offer pilot comfort. Economic slowdown and devaluation and the climate change often everywhere. Iya, artinya Nak? Iya, apakah ada dampaknya? Iya. Mengapa? Karena bisa menyebabkan apa itu? Gagal, tanaman gagal. Tanaman Gagal. Kemudian Ekonomi perlambatan. pertumbuhan ekonomi lambat. Lambat. Kenapa lambat? Karena tanaman-tanaman tadi gagal, akhirnya tidak ada yang mau dijual. Jadi ekonomi kita perkembangannya lambat. Terus, and deforestation dan hutan-hutan yang dulunya lebat menjadi gundul. And the climate change different. Nah, dan perubahan cuaca itu terjadi di mana-mana. Kalau dulu Nak, ya, Ibu masih SMA, kalau sudah bulan September hujan deras. Nah, sekarang ternyata pemanasan global, suhu bumi berubah. Sekarang bulan September masih Kemarau. iya, ini termasuk sudah dampak. Ya, silakan. Number 3. What kind of text is given Iya, above? jenis artik apa yang kita pelajari sekarang? The end of the text above is exposition. Iya, teks yang kita pelajari adalah teks exposition analytica atau analytical exposition. Nah, dari kelompok kinestetik ada pertanyaan nggak? Boleh tadi mau nanya bahasa Indonesia boleh. Ayo silakan. Ada nggak? Dari 3 pertanyaan yang disajikan kamu dan juga teks yang disajikan. Ada nggak pertanyaan? Nah, kelompok Isol dengarkan pertanyaan siapa menjawab. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
topik. Perkenalkan, saya Desi Aulia. Pertanyaannya adalah, aktivitas manusia apa saja yang telah mengubah atmosfer di bumi? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Aktivitas manusia apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Oke, silakan. Ulang, Rian. Pri, oke silakan. Oh, boleh bahasa Indonesia boleh. It's okay. If you want to talk in Indonesia, it's okay. Aktivitas apa yang membuat terjadinya pemanasan global? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Aulia. Ya. Pertanyaannya adalah Aktivitas apa? aktivitas apa saja yang dilakukan manusia yang menyebabkan pemanasan global. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Mungkin yang lain ada tambahan juga. Ya. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya penggunaan asap. Kenapa banyaknya penggunaan asap? Nah, bukan penggunaan asap dari sini. Penggunaan bahan bakar. Bahan bakar yang berlebihan. Ya, yang menyebabkan Yang menyebabkan asap. Ya. Polusi. Ayo ada lagi. Terus ada lagi. Oh ya, Gia. Ada lagi. Selain dari pembakaran itu, kita juga bisa menambah atau global warming dengan penggunaan alat elektronik yang berlebih. Ya. Itu juga menjadi salah satu alasan. Ya, contohnya alat elektronik. Dan oksigen yang berada di bumi itu berkurang. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Ada yang di buku itu intinya. Oh, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody. So my name is Giana Pranabila Azmi, and I'm here to give the conclusion about this text about global warming. So, this text, first I will give you the structure first. So the first we got the title to tell us about the topic, and then the second there is thesis, and the third there is argument, and also the last is conclusion. Okay, so in this text we're talking about global warming, which is global warming is phenomenon to describe about the increase, graduate increase in temperature of the ocean and also the atmosphere. It has happened since we industrializing and polluting our water and our air. And also it happened since we are releasing the greenhouse gases. And after that, not a lot of people think about it actually, but actually it is a serious problem because the climate change is apparent everywhere, and this is also can affect field growth and then ecological slowdown and also deforestation. And as Indonesian generations or as the citizen of the world, we need to take care about it. We need to take care and take help to about the overcome in this issue. So it's not only for us, but also for all the people to the next generation or generations in the future. Okay, that's all. That's all from me. Thank you for your attention. Can you translate in Indonesian? Okay. So Okay, that so you can understand what you are talking about. thank you. I am Gia, saya Gia Naurana Dilazmi, dan di sini saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia mengenai kesimpulan dari teks global warming atau pemanasan global ini. Yang pertama itu dimulai dari struktur teksnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu ada judul yang menyatakan mengenai secara besar garis besar topik yang akan dibahas itu mengenai apa. Yang kemudian kedua itu ada tesis yang memperkenalkan mengenai topik secara garis besar di awal. Kemudian ada argumen untuk kita mengetahui atau membahas mengenai pandangan-pandangan dari orang-orang maupun dari penulis, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, dalam teks ini kita membicarakan mengenai global warming atau pemanasan global, yang mana ini pemanasan global ini adalah pemanasan yang terjadi di bumi, yang mana dia menaikkan temperaturnya dari atmosfer dan juga pantai atau ocean, laut. Nah, ini terjadi karena kita tuh adanya industri, perindustrian yang mana menyebabkan polusi di air maupun di udara. Adanya juga greenhouse itu menjadi salah satu alasan terjadinya pemanasan global ini.
Nah, tidak banyak orang yang berpikir, tetapi pemanasan global ini adalah masalah yang serius karena ini terjadi di banyak tempat. Nah, ini akan menyebabkan failed crop atau kegagalan panen, kemudian ada juga ekonomi yang menurun dan juga adanya hutan gundul. Nah, ini bisa kita lihat dan terjadi di Asia Pasifik. Nah, sebagai anak-anak Indonesia atau orang-orang yang ada di bumi, kita harus take care atau kita tuh harus menolong agar masalah ini tidak terjadi. Sehingga ini tidak hanya berdampak baik pada kita sendiri, tetapi juga seluruh orang yang ada di dunia. Dan untuk generasi yang Dan akan ada generasi yang akan. Oke. Oke, untuk visual selesai. Nah, sekarang kita ramaikan. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Tervina dari perwakilan kelompok kinestetik. Di sini kami diberi tugas untuk menyusun paragraf dari teks yang sudah diacak. Nah, paragraf pertama dimulai dari I strongly believe. Yang paragraf kedua to begin with. Paragraf ketiga my other main. Yang paragraf keempat in conclusion. Kemudian kami diberi tugas untuk menerjemahkan teks ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobile phone. I strongly believe that mobile phones are necessary. My reason for this belief are these phones are convenient for business people who travel alone and they are handy for emergencies. Kelompok kinestetik To begin pertanyaan with, satu. mobile phone as necessary in the case of emergency. For instance, if you fall down, I said a set of style in building and you are badly injured and can reach a payphone. It is handy to have one to use, or if your car breaks down in the middle of the night in a straight night border, it won't be dangerous to live in search of a public phone box. My other main reason is that mobile phones are convenient for business people. For simple, if you are out of state or even off scene and you have to contact a client to themselves, important what is useful to have one to use. By using a mobile phone, important information be received. People can stay in an office all day waiting for their phone to ring. Some people have to go and do jobs or they will go out of business. You can even send messages or messages and use internet with your mobile phone. In conclusion, I believe that mobile phones have now become a necessary part of everyday life. Instant communication will ensure that information can be passed on with a simple press of a button. Whether it is to do with business or personal information or emergency, it goes to show that they are carried in the new milieu. ya, silakan diterjemah. Telepon genggam. Perhatikan. Saya sangat yakin bahwa ponsel itu penting. Alasan saya meyakini hal ini adalah ponsel ini nyaman bagi pebisnis yang sering berpergian dan berguna untuk keadaan darurat. Pertama-tama, telepon seluler diperlukan dalam keadaan darurat. Misalnya, jika Anda jatuh dari tangga di sebuah gedung dan terluka parah dan tidak dapat menghubungi telepon umum, akan sangat berguna untuk memilikinya. Atau, jika mobil Anda mogok di tengah malam di lingkungan yang asing, akan berbahaya meninggalkannya untuk mencari bilik telepon umum. Alasan utama saya yang lain adalah ponsel mudah digunakan untuk pebisnis. Misalnya, jika Anda berada di luar negeri atau bahkan di luar negeri, dan Anda harus menghubungi klien untuk melakukan beberapa pekerjaan penting, ada baiknya menggunakannya. Dengan menggunakan ponsel, informasi penting dapat diterima
orang lain tidak bisa tinggal di kantor. Sepanjang hari menunggu ponselnya berdering. Beberapa orang harus pergi dan melakukan pekerjaan atau mereka akan keluar dari bisnis Anda, bahkan dapat mengirim fax atau pesan dan menggunakan internet dengan ponsel Anda. Kesimpulannya, saya percaya bahwa ponsel sekarang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi instan akan memastikan bahwa informasi dapat diteruskan dengan menekan sebuah tombol, baik berkaitan dengan informasi bisnis atau pribadi atau keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut diperlukan di milenium baru. Nah, maksudnya di era milenium. Ya. Kenapa? Karena teknologi semakin canggih. Maka handphone atau mobile phone sangat dibutuhkan untuk seluruh aktivitas. Betul kan? Baiklah. Belum, pertanyaan. Aina. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufri Ferdiansyah dari kelompok siswal ingin bertanya kepada kelompok kinestetik. Dari teks yang berjudul ponsel genggam. Selain dari banyak kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari mempunyai ponsel genggam, apakah dibalik dari banyak kegunaan dan manfaat tersebut terdapat kekurangan atau tidak? Terima kasih. Boleh langsung, itu kelompok kinestetik yang lain juga bisa menambahkan. Silakan. Kalau bisa langsung. Baiklah, saya perwakilan dari tim kinestetik akan menjawab soal dari tim visual, yaitu soalnya Kekurangan. mobile phone. Iya, kekurangan mobile phone. Secanggih-canggihnya teknologi pastinya ada kekurangan. Dan kekurangan itu juga sekarang memiliki dampak buruk di Indonesia sendiri, yaitu kecanduan handphone. Ada lagi Kurangnya komunikasi face to face. Ya, apabila kita dalam keluarga kita sibuk main game dengan keluarga kita acuh tak acuh. Kenapa? Karena kita semuanya sibuk main HP. Apalagi? Nah, kalau di daerah jauh ada sinyal nggak? Itu kekurangannya. Apa? Coba bisa disimpulkan. Apabila di area yang jauh, Kalau misalnya daerah pedalaman itu kan masih sangat minim tuh yang namanya alat-alat canggih itu, jadi lumayan kurang rata gitu. jadi ketika kita berada di daerah yang jauh, maka kita susah dengan Dari jaringan atau sinyal. Nah, jadi itu secanggih-canggihnya meskipun canggih banyak manfaatnya, tapi ada di daerah tertentu kita tidak bisa mengakses, bisa nelpon dikarenakan tidak ada sinyal. Ada paket, ada sinyal, tidak bisa. Ada sinyal, nggak pakai paket. Nah, artinya dua-duanya harus ada paket, ada sinyal. Yang paling utama ada HP-nya. Ya, sinyal power besar tinggi pakai HP dan bisa. Oke, betul tak? Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tiba kepada refleksi. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tania, perwakilan dari kelompok kinestetik, Ya, menyimpulkan apa itu menjelaskan apa itu atau analytical exposition. yaitu elliptical sendiri memiliki arti yaitu memeriksa atau menganalisa. Sedangkan exposition penjabaran atau pemaparan Ya, penjabaran atau Pemaparan. secara secara menyeluruh. menyeluruh. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Thank you. Oke, thank you. Beri tepuk tangan dulu. Ayo, listen yang membahas tentang pendapat penulis yang didukung dengan argumen, fakta, data, dan penjelasan. Sehingga kita sebagai pembaca paham isi teks yang disajikan oleh penulis tersebut. Oke, ada lagi yang ada kita menutup kegiatan hari ini, kita tutup dengan ucapan hamdalah.